nanti ini akan 4 layanan ini akan kita integrasikan. Nanti kita brandnya sudah ada. Oke sip. Oke sip. Jadi bener-bener oke sip banget untuk pelayanan publik kali ini. Hai Sobat BPPJN, welcome to podcast BPPJN Balai DKI Jakarta Jawa Barat. Akhirnya kita ketemu lagi di podcast, tentunya di channel YouTube-nya BPPJN DKI Jakarta Jawa Barat. Dan karena kita sudah melakukan protokol kesehatan yang ada, jadi sekarang boleh dibuka maskernya Ibu ya. Karena kita sudah cek suhu juga, sudah berjarak juga. Dan sekarang Ayah gak sendirian, Ayah udah bareng sama Ibu Heni. Selamat datang kembali Ibu. Ya, selamat pagi. Selamat pagi menjelang siang ya. Dan akhirnya kembali lagi di podcast juga nih. Ibu sehat? Alhamdulillah sehat. Dan sekarang tempatnya berbeda ya Bu ya. Biasanya kan di ruangan Bu Heni atau mungkin di area outdoor. Nah sekarang kita ada di mana nih Bu? Sekarang ini kita ada di media centernya kita. Jadi kita punya pojok informasi terpadu. Tapi ini juga kolaborasi dengan Pintu, pusat pelayanan informasi terpadunya juga di Bintek, di kampus AHA Nasution ini. Jadi ini bagian paling depan justru ya Bu ya? Iya, betul. Bagian paling depan dari seluruh area di sini. Nah, dengar-dengar nih Bu ya, untuk 2021 ini ada sesuatu yang baru yang akan diberikan oleh Ibu Heni juga bersama teman-teman semua di sini. Nah, boleh diceritakan Bu, akan ada apa sih di 2021? Iya. Kita ini kalau nggak punya inovasi rasanya nggak seru Mbak Aya. Jadi emang dengan teman-teman kita coba buat sesuatu yang baru. Salah satunya karena kita sudah dicanangkan menjadi wilayah zona integritas menuju WBK dan WBBM. Jadi ada beberapa hal area yang perubahan yang kita tetapkan. Di antaranya adalah perizinan, kemudian ada yang terbaru 3 perizinan. Kalau kemarin kita punya Siprimanja, ya kan? Sekarang kita tambahkan 3 aplikasi baru, kita bangun baru, yaitu sertifikasi uji layak fungsi AMP. Kemudian yang kedua sewa alat konstruksi, ya. Kemudian yang ketiga uji laboratorium bahan material jalan dan jembatan. Itu core bisnisnya kita gitu ya secara teknis. Dan nanti ini akan 4 layanan ini akan kita integrasikan. Nanti kita brandnya sudah ada. Oke sip. Oke sip. Jadi benar-benar oke sip banget untuk pelayanan publik kali ini ya Bu ya. Dan banyak juga ternyata di 2021 pelayanan publik yang baru ya. Jadi semoga di 2021 memang semakin banyak inovasi yang ada juga ya. Nah untuk selanjutnya nih Bu, sistem perizinan pemanfaatan jalan di BPJN DKI Jakarta Jawa Barat ini kan ada Siprimanja nih yang sebelumnya udah sangat bagus banget dan bermanfaat banget tentunya. Nah apakah ada cerita terbaru lagi untuk Siprimanja? Apakah di 2021 ini akan dikembangkan lagi kah atau memang seperti apa? Ya, jadi kita kembali ke Siprimanja ya. Ingat yang kemarin gitu ya. Siprimanja kemarin itu memang belum semuanya online ya. Ada beberapa celah yang masih kita lakukan offline seperti survei. Ya, survei ke lapangan itu kita memang ternyata tidak bisa langsung semuanya online, sehingga kita memang masih ada tim dari PPK yang harus ke lapangan. Untuk apa? Untuk mengetahui detail utilitas yang akan dimintakan izin oleh pemohon. Nah, tetapi mulai dari sekarang nih Siprimanja sudah mulai ini nih bertransformasi ya. Semua sudah meninggalkan yang off sekarang sudah menuju online semuanya. Dan nantinya yang tadi saya sampaikan di tadi area perubahan kita yang tadi ada penambahan 3 hal tadi ya. Itu nanti kita integrasikan secara keseluruhan sistem. Jadi ada 4 tadi kita integrasikan. Siprimanja sudah bertransformasi ke OKSIP. OKSIP itu adalah one click sistem integrasi perizinan gitu. Jadi Siprimanja ini akan ada di dalam OKSIP. Iya, tapi nama Siprimanja memang ya terpaksanya kita rubah sedikit. Jadi mungkin kita sudah branding banget Siprimanja tersebut, tetapi karena kita ada inovasi yang kita memang ada 2 hal yang kita akan targetkan. Yang satu, kita ingin mendapatkan
penetapan bahwa kita ini sudah mulai masuk loh wilayah zona integritas. Iya. Tetapi yang kedua, memang ini adalah salah satu effort kita untuk mengikuti kompetisi inovasi pelayanan publik di tahun ini. Ya, nanti sambil jalan, yang satu diraih untuk mencapai zona integritas. Muaranya nanti kita akan mendapatkan atau mengikuti kompetisi inovasi pelayanan publik yang mudah-mudahan kita dapat lagi nih nanti juara-juaranya lagi. Ternyata gitu. memang semangatnya datangnya dari Ibu Heni ya. Jadi semua yang ada di sini semangat juga, sangat ambisius untuk memberikan yang terbaik pastinya ya. Saya akan lebih semangat karena anak-anak semangat gitu. Jadi kalau anak-anak bisa mau semangat, oke, saya semakin berikan itu beberapa yang harus aku berikan. Tetapi kalau memang mereka nggak semangat ya ngapain gitu. Tapi ternyata memang tim kreatif yang ada di Balai DKI Jabar itu luar biasa semangat. Sehingga saya akhirnya ayo juga ikut semangat pastinya Bu ya. Nah untuk Okesip ini berarti menjadi salah satu kegiatan yang akhirnya dibuat juga untuk mengikuti kompetisi. Betul. Itu ya Bu. Tapi selain itu adakah alasan lain kenapa sih kok akhirnya mau membuat Okesip ini? Sedangkan si Primanja sendiri sudah sangat bagus nih Bu. Lalu kenapa mau membuat Okesip dengan bentuk yang one click yang semua bisa didapatkan di situ? Ini Mbak Aya sebenarnya salah satu jalan sebenarnya ya. Kebetulan saya diperintah oleh Pak Dirjen untuk mengikuti pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2. Ya, di situ itu setiap peserta yang mengikuti PKN 2 harus membuat proyek perubahan. Nah, walaupun tidak ikut PKN 2 pun proyek perubahan selalu saya bangun. Dari 2018, 2019, 2020 saya selalu dapatkan itu. Tetapi dengan adanya jalan ini makanya dipercepat gitu Mbak Aya. Yang tadinya mungkin ini tidak akan saya telurkan di bulan ini. Tapi karena ada PKN, jalannya di PKN, makanya ini aku kejar. Kenapa? Karena di milestone yang jangka pendek, yang hanya dikasih waktu 2 bulan, itu kita harus membuat ya proyek perubahan yang muaranya ke inovasi. Nah, akhirnya dengan effort segala cara, dengan tim yang solid, dengan tim kreatif yang mau saya ajak berjuang gitu, akhirnya 2 bulan berhasil. Akhirnya 2 bulan berhasil. Berarti ini sudah rampung semuanya Bu? Atau masih ada yang dikerjakan lagi? Masih ada sebenarnya. Ini kan masih jangka pendek ya, milestone jangka pendek ya. Nanti ada milestone jangka menengah yang kemarin juga sudah diberikan tugas lagi nih sama Pak Dirjen. Tadi sudah saya sampaikan Pak Direktur Bintek juga. Rasanya ini harus Bu Heni nih yang menyelesaikan di sini juga gitu. Seperti SOP terkait dengan akses buka masuk jalan. Itu termasuk ada di dalam perizinan. Tetapi Pak Bintek tadi menyatakan bahwa rasanya kayaknya mesti ditambahkan di sini. Nanti mungkin di milestone jangka menengah itu nanti kita kejar lagi. Gitu. Oke, berarti kalau dalam hitungan persen sudah berapa persen nih Bu? Kalau persentase terkait dengan sistem ya, sistem itu sebenarnya bisa dikatakan sistem itu kan selalu berkembang Mbak Aya. Tapi kalau target sudah 100% saya punya. Karena ini tinggal melakukan migrasi dari sistem si Primanja tadi ke Okesip. Dan ini pun sudah saya serahkan ke Bintek. Mereka yang akan melakukan migrasi tersebut ke dalam sistem dan ke dalam servernya kementerian. Karena ini nantinya akan digunakan di seluruh balai besar maupun balai di lingkungan Bina Marga. Sehingga kami merasa bangga gitu ya. Kami merasa surprise juga bahwa ternyata yang dipilih untuk diberlakukan di seluruh balai itu ada di Balai Jakarta Jawa Barat. Luar biasa sekali ternyata ya. Tadinya datang dari ide aja nih Bu ya untuk inovasi di 2021, tapi ternyata berhasil digunakan untuk semuanya pastinya. Tapi kalau untuk kesulitan sendiri nih Bu ya, dari secara teknis ataupun non teknisnya ada kesulitan apa aja sih? Apalagi tadi yang Ibu bilang ada migrasi dulu kan dari si Primanja sampai ke Okesip ini. Sebenarnya makanya gini Mbak, kita sudah lakukan juga kemarin sosialisasi di awal ya kepada seluruh balai, baik balai besar maupun balai di lingkungan Bina Marga. Kita sudah sosialisasikan bahwa ini loh ada SOP baru yang kita
kita kembangkan gitu ya. Kemudian sistemnya pun juga yang tadi saya sampaikan di awal semi online, sekarang sudah full online. Jadi kemarin kita sudah lakukan sosialisasi ke seluruh balai, kemudian juga kita sudah lakukan ke eksternal ya. Nanti mudah-mudahan dari masukan-masukan dari balai yang nantinya akan menggunakan maupun dari eksternal pemohon maupun masyarakat yang sudah kita sosialisasikan bisa memberikan feedback kepada kita. Kurangnya apa sih? Sistem itu selalu ada kurang, Mbak. Jadi tidak sempurna, tidak akan sempurna pada saat dilakukan. Tetapi pada saat implementasi pasti nanti ada sesuatu yang kurang, ada sesuatu kurang. Dan itu selalu kita improve. Dan selama ini untuk mendapatkan sesuatu yang terbaik pasti kami sangat membutuhkan feedback tersebut. Gunanya sosialisasi ke seluruh stakeholder itu untuk menyempurnakan sistem. Betul. Nah, kalau untuk pelayanan ini kan berarti sudah hampir sempurna atau bahkan sudah terbilang sempurna nih Bu ya. Nah, dari pimpinan sendiri dukungan apa sih yang diberikan untuk inovasi sekarang ini? Saya itu gini Mbak Aya, di Balai DKI Jakarta Jabar ini alhamdulillah Pak Kepala Balai juga sangat support. Kemudian teman-teman dari kementerian juga sangat support. Artinya itu memberikan motivasi kepada kita ya untuk melakukan inovasi-inovasi terus gitu ya. Bahkan kemarin Pak Dirjen pun juga sudah memberikan ini harus segera dilakukan di seluruh balai. Alhamdulillah gitu. Jadi dari hanya sekedar seperti itu kalimatnya itu sangat men-trigger kita untuk untuk terus berpacu gitu. Ini saya luar biasa nih dukungan semua pihak. Bahkan kami sudah mendapatkan semua dukungan dalam bentuk tanda tangan. Nah nanti harapannya itu ke depannya itu tidak hanya sekedar tanda tangan dukungan, tetapi saya juga akan meminta testimoni beliau-beliau untuk dijadikan sesuatu yang memberikan motivasi kepada seluruh balai. Ternyata memang kalau kita melakukan yang terbaik itu pasti disupport sama pimpinan itu. Iya. Komitmen yang pasti komitmen itu ya Bu ya yang paling tepat, karena kalau misalnya sudah berhasil sekali, ketika tidak bisa berkomitmen untuk terus seperti itu agak sulit ya Bu ya. Melemahkan kita jadinya. Nah itu ternyata memang semangat itu nggak boleh luntur ya Bu ya. Pastinya jadi apalagi kalau misalnya melihat ada piala-piala di depan ini yang jadi semangat juga ya Bu ya untuk terus berinovasi pastinya. Nah kalau untuk harapannya sendiri nih Bu, ketika OKSIP ini sudah berjalan, sudah digunakan oleh semua balai, apakah harapan yang diinginkan oleh Bu Heni sendiri dan juga Balai Jakarta Jawa Barat pastinya? Iya, yang pasti saya sangat berharap tahun ini kita juga sudah bisa ditetapkan ke dalam wilayah zona integritas yang pasti. Karena dengan pencanangan kita sudah membangun zona integritas ini, berharap dengan penilaian kemarin kita mendapatkan itu. Karena dengan adanya kita sudah diakui bahwa ini Balai DKI Jakarta Jabar itu sudah masuk ke wilayah zona integritas, artinya integriti kita semuanya harus tetap semangat untuk dilakukan gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua dengan harapan ke tahun ini juga ya. Ada inovasi pelayanan publik, kemudian itu kompetisinya juga baik mulai dari kementerian, nanti kalau kita masuk ke Menpan dan sebagainya, itu memberikan semangat kita untuk terus melayani dengan hati, melayani yang baik, pelayanan menuju pelayanan prima tentunya. Piala ini tidak akan bisa berbuat apa-apa tanpa komitmen, tanpa kekompakan tim. Itu nggak akan berfungsi. Dan harapannya juga di tahun ini dengan adanya integrasi OKSIP ya, ini branding ini sangat luar biasa Mbak ya. Jadi kemarin pada saat lagi masuk diklat itu narasumber juga, wah ini brandingnya luar biasa nih, pendek tapi mudah mengerti oleh orang, bahwa kita misalnya biasa di WA beberapa orang atau gimana gitu, oke sip kan gitu, dan benar-benar itu sesuai namanya Bu ya. Itu salah satu yang membuat kemarin kenapa oke sip, karena biasanya
kalau ini oke sip gitu kan. Jadi memudahkan diingat oleh semua stakeholdernya kita gitu. Nah, harapan-harapan itu sebenarnya kami tetap bekerja sama dengan tim kreatif, kemudian bekerja sama dengan seluruh tim, dukungan pimpinan, komitmen, kemudian untuk mendapatkan atau memberikan pelayanan prima kepada stakeholder baik internal maupun eksternal. Betul, karena diharapkan juga pelayanannya ketika ada komplain atau saran apapun yang masuk langsung ditanggapi dengan oke sip gitu. Sip. Langsung Jadi, dilakukan ya Bu ya. Betul Mbak ya. Jadi ini di dalam oke sip ini pun juga itu ada aduan-aduan yang masuk baik dari manapun ya, mau dari stakeholdernya kita atau mungkin dari media dan lain sebagainya, apalagi dengan collab yang kita sudah lakukan dengan Pemkot atau Pemkab Bandung, itu luar biasa, sehingga kita coba untuk meminimalisir permasalahan yang ada, karena saya pastikan juga ya, sistem ini kan namanya sistem baru yang sudah kita integrasikan ke dalam 4 menjadi 1 gitu kan, itu pasti akan mengalami banyak hal dan pasti akan mengalami teman-teman tidak bisa mengupload atau belum tersosialisasikan dengan baik, dan ini kita akan terus menerus setelah diklat selesai pun, walaupun ini salah satu sebenarnya triggernya untuk menyelesaikan diklat pimpinan kepemimpinan tingkat 2 tadi, tapi juga ini sudah ada di kita, sudah ada di mindset kita untuk memang memberikan pelayanan yang terbaik gitu. Luar biasa. Ini bisa-bisa setelah ada pelayanan oke sip ini ada lagi piala selanjutnya ya Bu ya. Iya. Nah, berharapnya demikian ya Bu. Nah, tapi kalau kita bahas piala ini nih, boleh Bu diceritakan sedikit, mungkin ada beberapa piala di depan ini. Ini piala apa aja sih Bu? Iya. Jadi pada saat saya dipindah di balai, dulu namanya Balai 6 ya. Balai 6 itu wilayahnya DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat. Itu masuk, kebetulan memang setiap tahun Kementerian PU itu selalu mengadakan lomba inovasi pelayanan publik. Nah, kita ikut. Ayo kita ikut. Siap pada ikut? Kalau siap pada ikut, ayo saya bina kalian gitu. Akhirnya ikut, masuk, kemudian mendapat tahun 2018 mendapat harapan 1 untuk terkait dengan inovasi pelayanan publik. Kemudian juga tahun 2018 ada lomba juga dalam rangka hari ulang tahun PU juga terkait dengan lomba website. Nah, itu juga kita ikut perdana, langsung mendapatkan juara 3. Karena apa? Kalau garda depan kita atau portal utama kita kan website. Masalah nanti ada medsos, ada yang lain-lain, itu kan nanti akan masuk ke dalam portal itu. Sehingga web kita itu kalau bagus, artinya itu muka kita memang ya itu bisa merefleksikan itu. Dapat juara 3 itu tahun 2018. Kemudian 2019 kita juga mengikuti lomba lagi. Ada lomba lagi, website lagi. Masa iya sih kita tidak bisa mendapatkan juara 1? Beneran. Dengan effort semua tim, kekompakan segala macam, yang tadi 2018 mendapat juara 3, 2019 mendapat juara 1. Kemudian ada lomba PPID. Nah, waktu itu PPID adalah pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. Itu salah satu garda masuk juga, karena aduan ada di situ, informasi apapun kita masukkan ke situ. Itu juga dilakukan lomba. Memang kemarin kita memang belum beruntung karena memang disibukkan dengan beberapa hal tahun 2019 kemarin itu. Akhirnya kita mendapatkan 10 besar, tetapi masa iya di 2020 saya coba buat, ayo teman-teman, kita pasti bisa dapetin terbaik 1. Ternyata benar. 2020 kita dapatkan juara 1 PPID, kemudian yang tadinya 2019 kita 10 besar gitu ya. Kemudian juga kita dapatkan lomba, kita mengikuti lomba buletin. Kemudian kemarin kita mendapatkan ini silver winner dari INMA ini adalah Indonesian In-House Magazine Award 2021. Ini baru perdana juga. Jadi kita itu sebenarnya mendapatkan sesuatu itu perdana coba. Perdana mencoba dulu. Akhirnya coba tapi ternyata langsung dapat silver gitu. Itu luar biasa. Emang teman-teman tim kreatif ini selain kompak juga
mau gitu loh, mau berjuang. Ayo Bu, saya mau. Oh, kalau mau dengan senang hati, saya pasti akan inikan ke kalian buat bisa mendapatkan itu. Jadi ini beberapa piala yang kemarin kita dapatkan gitu. Dan ini yang terakhir ini yang kemarin kita sangat antusias untuk menerimanya gitu. Juara 1 PPID itu sudah luar biasa ya. Luar biasa sekali ya. Ternyata semuanya asalnya justru dari coba-coba ya Bu ya. Ya, sebenarnya itu gini ya. Piala itu adalah salah satu bentuk motivasi buat kita ya. Kalau kita ada piala ini gitu ya, kebanggaan sebenarnya. Walaupun ini bukan target utama gitu. Target utama kita yang pasti pelayanan prima gitu ya kepada seluruh stakeholdernya kita. Tetapi kalau ini mendapatkan hadiah dengan ini kan ini memotivasi kita terus berjuang, terus mengembangkan sesuatu yang mesti kita masa isih kita nggak bisa, ternyata kita bisa gitu. Bener ya, katanya masa kemarin juara 3 ini nggak mungkin kalau nggak juara 1, ternyata dapat juga juara 1. Sebelumnya 10 besar gimana kalau tahun depan harus juara 1, ternyata dapat juga juara 1. Dan tahun ini gitu ya, dengan adanya kita mengintegrasikan 4 sistem, masa iya Gak gitu ya. Si Primanja kemarin kita juga perdana kita buat, kita masuk 4 besar loh gitu. Nah, kalahnya sebenarnya hanya masalah sepele gitu. Saya berharap juara 2 dapat gitu. Tapi ternyata meleset gitu. Oke. Kita evaluasi apa yang membuat kita tidak bisa mendapatkan itu. Ternyata memang ada bolong-bolong yang memang mesti harus kita tambel gitu. Nah, dengan adanya sip, saya sih optimis gitu. Kalau aku tuh selalu bilang sama teman-teman satu tim itu, kita bisa. Makanya kita coba ini perjuangan ini cepat loh Mbak. Membuat sip ini hanya jalan 3 bulan. Jadi 3 bulan belum ada, 2 bulan. Jalan 2 bulan selesai. Dan itu luar biasa, teman-teman itu semangatnya luar biasa sampai malam kerja sampai itu, aku sangat bangga sebenarnya. Luar biasa ya. Tapi memang nggak bisa kalau hanya ibu yang semangat ya. Ternyata bisa. Karena teman-teman semua, tim semua semangat, jadi pastinya semua bisa didapatkan. Kerja tim itu lebih efektif ya, komitmen lebih efektif, apalagi mendapatkan dukungan dari seluruh. Wah, itu lebih membuat menjadi wow faktor gitu. Ternyata awalnya karena satu piala ada, ternyata jadi semangat juga terus-terusan sampai ingin mendapatkan lagi ya Bu, pastinya juga berbarengan dengan pekerjaan dan juga pelayanan yang ada ya Bu, pastinya pelayanan yang prima itu. Terima kasih banyak Ibu Heni. Sama-sama. Semoga piala-piala yang ada di depan ini terus menjadi semangat untuk Balai DKI Jakarta Jawa Barat untuk terus bisa memberikan pelayanan prima pastinya, dan tentunya sukses juga untuk Okesip. Terima Semoga kasih. Selalu Okesip dan berhasil untuk mendapatkan juara lagi juga. Nantinya. Dan berharapnya kalau Okesip ini di milestone jangka pendek ya, ini saya mendapatkan apresiasi aja tuh untuk diklatnya kepemimpinan nasional ini sebenarnya dalam milestone yang pendek. Tetapi kalau untuk yang jangka panjang memang itu. Nah itu ya, semoga juga bisa digunakan oleh semua balai. Itu yang penting. Dan bermanfaat pastinya Bu ya. Itu yang penting. Terima kasih banyak Bu Heni. Semoga sukses selalu dan sehat selalu pastinya ya. Nanti kita akan bertemu lagi di podcast selanjutnya pastinya ya. Dan semoga dengan adanya aplikasi baru ini ya Bu yang sedang digarap terus dengan aplikasi Okesip ini bisa memberikan pelayanan yang semakin prima dan pastinya juga semakin Okesip. Tentunya sesuai dengan namanya ya Bu ya. Jadi buat Sobat BPJN, terima kasih banyak untuk menyaksikan kembali podcast di channel YouTube-nya Balai 6 DKI Jakarta Jawa Barat. Tenang aja, nanti kita bakal ngobrol lebih seru lagi yang pastinya membahas tentang yang lainnya juga. Makanya jangan lupa untuk tonton terus ya YouTube channelnya Balai 6 DKI Jakarta Jawa Barat. Sampai ketemu lagi, see you.